Siang itu panas bukan main. Aspal di jalan kabupaten sampai mengeluarkan uap tipis, seperti nasi baru matang. Debu mengepul dari arah selatan saat suara motor tua dengan knalpot bocor menggema masuk ke jalan desa. Braak, braraak, prut. Bunyinya seperti campuran gergaji rusak dan kentut sapi. Di atas motor itu duduk seorang pria berkacamata bulat, memakai rompi oranye menyala dengan tulisan Penyuluh KB Teladan 2023 di punggung. Tas selempang lusuh tergantung di bahunya, dan helm warna pink bertuliskan Bismillah Cinta KB bertengger gagah di kepalanya. Itulah Mas Agus. Ia berhenti tepat di depan kantor desa Wanasari yang sederhana tapi bersih. Di depannya ada papan tulis besar bertuliskan Selamat datang penyuluh baru, dengan huruf kapur yang agak miring dan digambar pita-pita warna-warni yang terlihat seperti cacing. Mas Agus turun dari motornya, menyeka keringat dari pelipis, dan berseru sambil cengar-cengir. Assalamualaikum, warga Wanasari. Saya datang bukan cari jodoh, tapi kalau dikasih, saya terima. Seketika itu juga, seorang ibu-ibu berkerudung ungu langsung terbatuk dan menjatuhkan keranjang sayurnya. Warga yang duduk di teras balai desa menatapnya dengan mata membelalak. Mak itu loh, kayaknya dukun bayi dari kota ya, bisik salah satu ibu ke temannya. Iya, lihat tuh tulisannya di rompi. KB itu kan kelahiran bayi. Di balik meja posyandu, seorang wanita parubaya dengan semangat melebihi aktivis pemilu, Bu Ropiah, langsung menegakkan badan. Ia mengenakan daster bunga-bunga dan kacamata yang selalu melorot ke ujung hidung. Mas Agus, ya? Waduh, saya udah dengar namanya. Katanya lucu, jomblo, dan penyuluh terbaik se-kabupaten. Cocok buat apa, Bu? Tanya Mas Agus sambil merapikan helm pinknya. Cocok buat Lela, serunya sambil memanggil. Lela. Dari ujung lapangan, muncul sosok perempuan muda berbaju batik sederhana. Wajahnya tenang, kalem, tapi matanya tajam seperti sedang mengoreksi nilai ujian nasional. Itulah Lela, guru PAUD satu-satunya di desa itu. Lela menghela napas melihat kehebohan Bu Ropiah. Bu, saya diundang untuk rapat, bukan buat dijodohin. Sekalian, siapa tahu jodoh datang lewat jalur distribusi program pemerintah. Mas Agus tertawa terbahak. Tenang, Mbak Lela, saya penyuluh KB, bukan penyuluh cinta, tapi dua-duanya bisa kalau situasinya mendukung. Lela menggeleng pelan dan berlalu sambil mengangkat map, tapi senyum tipisnya tidak bisa disembunyikan. Malam harinya, Mas Agus sudah bersiap menyuluh KB ke warga. Tempatnya, pos ronda depan masjid, tempat biasa bapak-bapak ngopi sambil debat bola dan nyalahin wasit. Dengan modal papan tulis kecil, spidol, dan niat besar, ia berdiri di depan sekitar 12 pria yang rata-rata pakai kaos kutang dan sarung. Bapak-bapak, malam ini kita bahas soal KB pria. Jangan takut, nggak ada yang dipotong, cuma dipahamkan. Pak RT Soekarna, yang duduk di bangku paling depan, mengangkat tangan. Mas Agus, mohon maaf, itu tulisan alat KB pria di papan, kok mirip alat kawin bareng? Bapak-bapak jadi bingung ini mau penyuluhan atau pesta kawin massal. Semua bapak tertawa keras. Mas Agus panik melihat tulisannya. Huruf B-nya memang terlalu kecil, dan Y-nya mirip G. Ia buru-buru menghapus. Waduh, maaf, Pak, saya lupa ngecek hasil goresan saya. Jangan salah paham. Ini KB, bukan MLM nikah berjamaah. Gelak tawa pun pecah. Melihat suasana mulai mencair, Mas Agus berimprovisasi. Ia berdiri seperti komedian profesional, tangan satu di pinggang. Bapak-bapak, tahu nggak kenapa KB penting buat kita kaum pria? Supaya kita bisa rencanakan masa depan, bukan ngitung susu tiap bulan. Coba bayangin, anak 5, penghasilan 1 juta, tiap malam bukan tidur peluk istri, tapi peluk daftar utang. Bapak-bapak tertawa sambil manggut-manggut. Dan ingat, KB bukan hanya buat ibu-ibu. Kita juga bisa, Pak, pakai kondom, atau vasektomi. Tapi jangan salah, vasektomi itu bukan potong, itu disegel sementara. Pak Darto nyeletuk dari belakang. Kalau disegel, bisa dibuka lagi, Mas? Bisa, Pak, asal jangan pakai lakban.
tawa kembali meledak. Besok paginya, berita soal alat kawin bareng menyebar lebih cepat dari kabar kelahiran kambing kembar. Seorang ibu datang ke posyandu sambil bisik-bisik. "Bu Ropiah, ini bener Mas Agus mawadain latihan praktek KB suami istri masal?" "Astagfirullah." Bu Ropiah hampir keselek minum jamu. "Itu bukan kawin bareng, Bu. Itu papan tulisnya aja salah." Mas Agus sampai harus keliling rumah warga menjelaskan ulang arti KB. Di satu rumah, seorang ibu sampai menyembunyikan suaminya karena takut dipotong paksa. "Saya kira Mas Agus bawa tim potong kayak ternak." Mas Agus menghela napas sambil nyengir. "Ibu, saya ini penyuluh, bukan jagal." Malam itu, Mas Agus duduk di beranda rumah kontrakan dinasnya sambil menyeruput kopi. Pak RT datang, duduk di sebelahnya. "Mas Agus, saya tahu warga kita kaget, tapi saya lihat cara panjenengan ini, masuk. Lucu, tapi masuk. Besok kita bantu kumpulin warga ya. Yang penting jangan salah tulis lagi." Mas Agus tertawa. "Siap, Pak. Saya siap betulin tulisan, betulin persepsi, dan kalau bisa, betulin nasib jomblo saya juga." Dari kejauhan, Lela lewat dengan sepeda ontel. Ia melambai singkat. "Mas Agus, papan tulisnya udah saya bersihin. Besok pakai spidol baru ya." Mas Agus tersipu. "Wah, terima kasih, Mbak Lela. Baru kali ini saya ditolong wanita yang bukan bidan desa." Dan dengan itu, kisah lucu dan romantis pun mulai terjalin. Program KB belum berhasil, tapi keakraban mulai berkembang dan jodoh mungkin mulai menebar bibit. Sejak insiden alat kawin bareng yang viral satu dusun, Mas Agus makin serius menyusun strategi baru. Ia sadar, edukasi KB di Desa Wanasari nggak bisa pakai cara konvensional. Harus nyeleneh, nyambung ke selera kampung, dan kalau bisa, diselingi tawa. Mulailah Mas Agus membuat pendekatan unik. Setiap hari ia berkeliling pakai motor bututnya, bawa kantong berisi pantun KB, kartu edukatif, bahkan trik sulap sederhana yang ia pelajari dari YouTube. Pagi itu, di rumah Bu Mulyani, Mas Agus membuka penyuluhan kecil sambil menabuh panci. "Pantun dulu, ya, Bu. Kalau pagi makan pepaya, KB bikin keluarga bahagia. Kalau siang makan pete, Bapak ikut KB, Ibu makin kece." Bu Mulyani ketawa ngakak sampai sandalnya copot. Suaminya yang awalnya menghindar, malah ikutan nanya soal kondom rasa stroberi. Di rumah Pak Parmin, Mas Agus main sulap. Ia ambil kantong kain, lalu mengeluarkan kondom dari dalamnya, disusul oleh boneka jari. "Tuh, Pak, ini namanya perlindungan. Bukan penghambat cinta, tapi penjaga rencana." Anak-anak yang ngintip dari jendela tertawa-tawa. Dan walaupun sebagian bapak-bapak masih malu, mereka pelan-pelan mau duduk mendengar. Nah, setiap kali Mas Agus mampir ke rumah Bu Ropiah, ia selalu kena komentar tajam dari Lela, sang guru PAUD yang entah kenapa selalu ada saat Mas Agus datang. Siang itu, Mas Agus baru saja selesai membacakan pantun. "Kalau ke pasar jangan lupa belanja. KB pria itu bukti cinta keluarga." Belum sempat disambut tawa, Lela muncul dari dapur sambil mengelap tangan dengan lem. "Mas Agus, saya usul, kalau pantunnya bisa lebih ilmiah, mungkin warga akan lebih percaya." "Waduh," jawab Mas Agus santai. "Saya ini penyuluh KB, bukan penyair kelas sastra UGM, Mbak Lela." Tapi Mas Agus bisa lebih serius. "KB itu bukan acara hiburan." "Loh, saya serius, Mbak. Cuma bentuk penyampaiannya aja yang meriah. Kalau saya bicara kayak buku panduan dinas, nanti yang denger kabur ke kebun semua." Lela mendelik, tapi senyumnya sulit disembunyikan. Apalagi waktu Mas Agus nyengir sambil ngedip. Beberapa hari kemudian, Mas Agus diundang mengisi materi di kelas PAUD yang diasuh Lela. Ia datang bawa boneka tangan berbentuk keluarga kecil, ayah, ibu, kakak, dan bayi imut. Rencananya, Mas Agus akan menjelaskan manfaat KB lewat cerita boneka. Kalau ayah dan ibu punya 2 anak, mereka bisa sekolah tinggi. Tapi kalau anaknya 7, wah, maka nasi aja ngantri kayak antre BLT. Anak-anak ketawa. Tapi tiba-tiba, satu anak bernama Roni angkat boneka bayi dan menutupinya dengan tisu, lalu berseru, "Ini pocong KB,
Mas Agus. Semua anak ketawa histeris. Mas Agus melongo, Lela nutup muka pakai papan absen. Meski awalnya malu, Lela diam-diam memperhatikan cara Mas Agus menyentuh hati warga. Ia melihat ibu-ibu yang dulunya takut bicara soal kontrasepsi, kini berani bertanya. Ia melihat bapak-bapak yang biasanya sibuk di sawah, sekarang ikut hadir di pojok diskusi sambil nyeruput kopi. Malam itu, Lela menulis di buku catatannya. Mungkin penyuluh konyol itu memang tahu caranya menyampaikan pesan. Di sisi lain, Mas Agus yang awalnya fokus kerja, mulai kena gejala galau dini. Setiap kali melihat Lela lewat naik sepeda, jantungnya berdetak lebih cepat dari mesin motornya. Tapi sebagai pria terlatih menghadapi gosip desa, Agus gengsi ngaku, "Ah, biasa aja, biasa banget. Ya, kalau dia senyum sedikit ya bikin lemes sih, tapi biasa." Pak RT, yang sering duduk bareng Agus di pos ronda, mengendus gelagat mencurigakan. "Mas Agus, kalau beneran suka Lela, bilang aja. Jangan kasih penyuluhan terus, kasihan hati kamu keburu overpopulasi." Suatu sore, Mas Agus lewat depan rumah Bu Ropiah. Lihat jemuran banyak, ia iseng bantu angkat cucian yang sudah kering. Kebetulan Lela keluar rumah, pakai daster dan masker lumpur. "Loh, Mas Agus ngapain?" "Nggak apa-apa, Mbak. Iseng bantu angkatin jemuran. Biar warga tahu saya juga bisa kerja domestik." Tiba-tiba, Pak RT lewat sambil dorong sepeda. Melihat pemandangan itu, ia berhenti, melongo, lalu pelan-pelan senyum lebar. Keesokan harinya, desas-desus menyebar. "Mas Agus udah lamar Lela ya? Katanya udah bantu angkat jemuran. Daster Lela juga katanya dipegangin langsung." Wah, Bu Ropiah menang taruhan jodoh. Mas Agus baru sadar ketika 3 ibu-ibu ngasih ucapan selamat waktu penyuluhan di balai desa. "Mas Agus, selamat ya. Akhirnya Lela dapet juga. Duh, saya jadi pengen cari penyuluh buat anak saya juga." Agus panik. Loh, ini maksudnya apa?" Bu Ropiah muncul sambil nyengir. "Tenang Mas, semua warga udah tahu. Tinggal tetapkan tanggal lamaran." Mas Agus langsung kabur ke rumah Bu Ropiah buat klarifikasi. Di sana, Lela sudah duduk dengan tangan disilangkan. "Mas, terima kasih ya. Sekarang semua orang kira saya udah dilamar. Hebat, niat KB, malah bikin gosip lokal. Mbak Lela, saya minta maaf. Sumpah demi alat kontrasepsi, saya cuma angkat jemuran." Lela melirik, senyum tipis. "Ya udah, lain kali kalau mau bantu, jangan pas daster saya masih basah." Malam itu, Mas Agus duduk termenung di pos ronda. Pak RT datang, bawa 2 gelas teh. "Mas Agus, kadang cinta itu kayak program KB juga, harus direncanakan. Tapi jangan terlalu lama mikir, nanti keduluan yang lain." Mas Agus nyeruput teh. "Bapak yakin Lela suka sama saya?" "Yakin enggak, tapi berharap iya." Mereka tertawa. Dari kejauhan, terdengar suara anak-anak bernyanyi. KB, 2 anak cukup. Mas Agus dan Lela semoga cepat nyusul." Mas Agus langsung nyembur tehnya. Gosip di desa memang seperti angin sore, tidak terlihat, tapi bikin kepala pusing. Begitulah yang dirasakan Mas Agus minggu ini. Sejak insiden jemuran Lela, kabar burung soal lamaran palsu bertebaran. Bahkan tukang bubur yang biasa lewat depan balai desa kini menyapa Mas Agus sambil nyengir. "Wah, calon mantu Bu Ropiah. Bonusnya jadi penyuluh cinta juga ya, Mas?" Mas Agus hanya bisa nyengir kuda, sementara di dalam hati dia merintih. "Ya Allah, niatku cuma bantuin cucian, bukan melamar." Sementara itu, Lela jadi bulan-bulanan perhatian warga. Anak-anak PAUD menggambar dia dan Mas Agus berdampingan, lengkap dengan hati-hati merah di atas kepala mereka. "Bu Lela, ini gambar Bapak Agus loh, yang pegang jemuran Ibu." Lela hanya bisa menanggapi dengan senyum tegang dan menahan diri agar tidak menghapus papan tulis pakai kepala sendiri. Saat malam arisan PKK, Bu Ropiah bahkan memulai acara dengan pantun. Penyuluh KB datang ke desa. Hati Lela langsung terguncang rasa. Warga bersorak. Lela menatap meja, berharap meja itu punya fitur teleportasi.
Di tengah hebohnya kampung soal asmara, program KB perlahan merosot. Warga mulai ragu-ragu lagi, apalagi setelah muncul rumor baru. Katanya Mas Agus bawa alat baru dari kota, yang bisa bikin suami jadi jinak, dan gak doyan istri muda. Waduh, jangan-jangan kita dijadiin kelinci percobaan. Akibatnya, satu persatu calon peserta penyuluhan batal hadir. Bahkan Pak Darto, yang biasanya semangat karena dapat teh dan roti gratis, ikut mengundurkan diri dengan alasan lagi puasa bicara soal rahim. Mas Agus panik. Kalau kayak gini terus, saya bisa dipindah tugaskan atau lebih parah, dikira jualan alat setrum hormon. Mas Agus tidak kehabisan akal. Ia tahu satu-satunya orang yang bisa membantunya mengembalikan kepercayaan warga adalah Lela. Dengan modal keberanian setengah nekat, ia datang ke sekolah PAUD sore hari, menemui Lela yang sedang menyapu kelas. "Mbak Lela, saya minta tolong." "Minta tolong apa? Jemurin cucian lagi?" "Enggak, saya mau ajak kolaborasi. Kita bikin acara senam KB ceria." Lela menghentikan sapunya. "Senam?" "Iya, konsepnya sederhana. Kita ajak ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak sekampung. Kita gabungkan hiburan, informasi KB, dan kaos gratis. Biar suasananya cair lagi." Lela berpikir sejenak. Matanya menatap serius, lalu menjawab pelan. "Oke, tapi satu syarat. Jangan salah tulis spanduk lagi. Saya masih trauma lihat kata alat kawin bareng." Mas Agus tertawa dan mengangkat 2 jari. "Siap, Mbak. Kali ini semua diketik. Font Arial, ukuran 72. Acara digelar di lapangan desa. Spanduk besar terpasang rapi. Senam KB ceria, keluarga bahagia dimulai dari langkah sehat. Warga berdatangan. Ibu-ibu pakai kaos olahraga warna cerah. Bapak-bapak muncul dengan celana pendek bekas silat. Anak-anak sibuk main balon tiup. Mas Agus, sebagai MC dadakan, membuka acara. "Selamat pagi Wanasari. Hari ini kita tidak bicara soal potong atau suntik, tapi soal gerak dan tawa." Warga tertawa, suasana mencair. Musik dangdut remix mulai dimainkan. Lela berdiri di depan panggung, memimpin gerakan senam bersama 2 anak PAUD yang dijadikan koinstruktur. Beberapa menit setelah senam dimulai, Pak RT yang baru bangun langsung ikut gabung, tapi lupa pemanasan. Baru 3 menit angkat tangan, dia terjengkang karena keseleo. Semua orang kaget. Tapi Pak RT bangkit sambil berseru, "Itu contoh kalau tidak ikut KB, terlalu semangat, jadi bingung mulai dari mana." Tepuk tangan dan tawa menggema. Di sisi lain, keributan muncul di tenda pembagian kaos gratis. Ibu-ibu berebut ukuran L, padahal yang tersedia tinggal ukuran XL dan S. Salah satu ibu berseru, "Saya rela KB, asal bajunya yang biru, jangan yang merah. Merah itu horor buat saya." Sementara itu, anak-anak yang melihat banner bertuliskan KB untuk masa depan cerah, mendadak heboh. "Bu Lela, KB itu beneran singkatan dari kita berpisah ya? Ibu saya tadi nangis." Lela panik menjelaskan. Mas Agus tertawa sampai nyaris jatuh dari panggung. Setelah kekacauan reda, warga justru makin tertarik. Banyak ibu yang mendekat, mulai bertanya dengan sungguh-sungguh, "Mas Agus, kalau saya baru punya 2 anak tapi jaraknya dekat, bagusnya pakai metode apa ya?" "Pak, KB pria itu yang mana ya? Yang disegel atau yang disumpah?" Mas Agus melayani semua dengan ramah. Bahkan Pak Darto yang sempat mogok, kini datang sambil membawa 3 tetangga baru. "Saya awalnya ragu, tapi ternyata KB itu ya, nggak serem. Serius tapi bisa sambil joget." Sore itu, setelah semua warga pulang, Mas Agus dan Lela duduk berdua di pinggir lapangan, memandangi sisa bendera warna-warni yang berkibar pelan di terpa angin. "Mbak Lela," kata Mas Agus pelan, "terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu, saya mungkin udah kabur dari sini. Saya juga harus bilang, ternyata gaya kamu yang suka bercanda itu ada gunanya juga. Saya kira awalnya cuma cari panggung." Mas Agus tertawa pelan, tapi wajahnya serius. "Aku bercanda buat bikin orang denger. Tapi perasaanku ke kamu enggak lucu, Mbak." Lela terdiam. Wajahnya merona, tapi ia menjawab, "Ya udah,
Nanti kita bahas lagi, tapi jangan di tengah lapangan. Nanti dikira bikin acara lamaran massal. Mereka berdua tertawa. Malam itu, Pak RT mengirim pesan WhatsApp ke grup warga Wanasari hebat. Senam KB sukses besar. Banyak yang daftar penyuluhan. Dan sepertinya, cinta dua penyuluh kita juga mulai stabil. Siapkan tumpeng buat bulan depan. Bu Ropiah langsung menjawab dengan stiker love-love dan kalimat, "Mantap, KB, kalian berdua memang jodoh." Mas Agus membaca pesan itu sambil rebahan, lalu mengetik ke Lela, "Besok kita rapat ya, bahas tindak lanjut KB. Sama, satu agenda tambahan, jujur-jujuran." Lela membalas dengan emoji kerali hati yang baik dan satu kata, "Siap." Langit desa Wanasari pagi itu tak kalah cerah dari semangat warganya. Balai desa dan lapangan sudah dihias bendera warna-warni, kain batik sepanjang pagar, serta spanduk besar bertuliskan, "Festival Kampung KB Ceria Wanasari siap juara." Untuk pertama kalinya, desa Wanasari ikut lomba kampung sadar KB tingkat kabupaten. Tapi yang membuat semua orang heboh bukan hadiahnya, melainkan konsep konyol yang diusung oleh Mas Agus dan Lela. Drama kolosal, rahasia kontrasepsi di alam gaib. Ide bermula saat Mas Agus menyadari semua desa lain bikin presentasi serius. Ada yang tampilkan data grafik, ada yang bikin seminar dengan narasumber dokter. Tapi Agus punya filosofi. Kalau semua pakai jalur logika, kita ambil jalur mistis. Yang penting warga kita paham, sambil ngakak. Dengan semangat tak masuk akal, Agus membagi peran. Dirinya sendiri sebagai jin KB, jin baik yang menyarankan alat kontrasepsi demi kedamaian dunia. Lela sebagai ibu desa, yang gelisah karena tiap tahun melahirkan bayi tanpa jeda. Pak RT sebagai bayi raksasa, hasil dari keluarga yang tidak ikut KB dan akhirnya menghabiskan seluruh persediaan susu desa. Lela awalnya ragu, "Mas, serius ini mau kita tampilkan di depan dinas kabupaten? Saya pakai selendang, Pak RT pakai popok raksasa." "Tenang Mbak, justru itu keunikannya. Di dunia yang penuh data, kita kasih mereka dongeng KB." Panggung dibangun di lapangan desa, sound system disewa dari hajatan, kostum dibuat dari hasil jahit gotong royong ibu-ibu PKK. Bahkan anak-anak PAUD ikut tampil sebagai pri KB yang meniup fluid jika warga salah pakai alat kontrasepsi. Mas Agus muncul pertama, mengenakan jubah ungu, jenggot tempel, dan efek asap dari kelapa dibakar. "Akulah jin KB, penunggu alat kontrasepsi. Kutunggu siapa yang siap hidup terencana." Warga bersorak, anak-anak histeris. Lela masuk panggung dengan ekspresi bingung, lalu mengeluh, "Sudah anakku 6, tapi Pak Lurah masih pengen 11. Aku butuh bantuan, wahai jin KB." Lalu muncullah Pak RT, mengenakan bantal besar di perut, wig, dan popok raksasa dari spray hotel bekas. Ia merangkak ke tengah panggung sambil menangis. "Aku lapar, aku haus. Susu desa habis buat aku sendiri." Penonton terpingkal-pingkal. Bahkan panitia kabupaten pun tak bisa menahan tawa. Di tengah kekacauan komedi, pesan edukasi tetap masuk. Setiap babak menampilkan metode KB, dari kondom, diperankan oleh 2 warga berkostum balon, IUD, dibawakan sebagai mahkota, sampai vasektomi, dibahas dalam dialog antara jin dan bapak-bapak pemalu. Lagu tema dibawakan secara live oleh kelompok Marawis Desa, diiringi syair. KB bukan larangan, tapi rencana kehidupan. 2 anak sehat bahagia, orang tua pun lega. Seluruh penonton berdiri aplaus. Bahkan kamera dari dinas KB sibuk merekam. Beberapa hari kemudian, pengumuman keluar. Lewat siaran WhatsApp dari Dinas KB. Juara 1, Desa Wanasari dengan penampilan kreatif, lucu, dan edukatif. Warga bersorak sampai hampir roboh tenda depan balai desa. Bu Ropiah melompat kegirangan. "Aku bilang apa? Jodoh itu datang bareng rezeki." Malam penutupan diadakan di balai desa. Semua warga hadir. Panggung didekor ulang. Kali ini bukan untuk drama, tapi momen yang semua orang tunggu. Mas Agus berdiri di atas panggung, mikrofon di tangan. Wajahnya kaku, tangannya gemetar, tapi matanya mantap menatap arah Lela yang duduk di bangku depan. "Warga Wanasari, izinkan saya, malam ini,
menyampaikan rencana jangka panjang saya bukan soal KB, tapi soal hati. Semua langsung hening. Mas Agus mengambil nafas dalam, lalu berkata dengan gaya pantun, "KB itu keluarga bahagia. Kalau Mas sama Mbak, mau nggak jadi satu rencana?" Seketika warga bersorak. Bu Ropiah pingsan setengah detik lalu sadar lagi sambil tepuk tangan. Lela berdiri, wajahnya merah padam, tapi senyumnya menyala. "Asal nggak pakai jadwal KB malam pertama, aku terima." Ledakan tawa dan tepuk tangan memenuhi ruangan. Mas Agus dan Lela berpelukan malu-malu di atas panggung, diiringi lagu dangdut remix tema KB. Beberapa bulan setelah festival, program KB di Wanasari berjalan lancar. Puskesmas ramai, tapi bukan karena sakit, karena konsultasi. Lela dan Agus jadi pasangan selebriti desa. Mereka sering diundang ke kampung sebelah sebagai penyuluh dan penyuluh hati. Pak RT masih jadi bayi raksasa saat ulang tahun desa, meskipun kini memakai kostum lebih sopan. Dan di pagar depan rumah pasangan Agus dan Lela, tertulis kalimat favorit mereka, "Cinta terencana, keluarga bahagia." Program KB bukan cuma soal jumlah anak, tapi tentang rencana, kerjasama, dan komunikasi. Sama halnya seperti cinta, jika direncanakan bersama, hasilnya tak hanya bahagia, tapi juga bikin satu kampung ikut tersenyum.